sistem reproduksi wanita, yaitu diantaranya 1. Progesteron. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Selama kehamilan, kadar hormon progesteron dalam tubuh tetap tinggi. Hal ini mencegah tubuh menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh untuk memproduksi ASI. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi. Yang kedua, ada hormon estrogen. Sebagian besar, hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung telur. Selain itu, hormon ini juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Hormon ini juga berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati, dan proses penuaan. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita usia lanjut. Yang ketiga, luteinizing hormone atau LH. LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Umumnya, kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar LH yang terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi. 4. Ada follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon FSH diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi, adanya gangguan pada kelenjar hipofisis, atau bisa juga menandakan kehamilan. Sebaliknya, hormon FSH yang tinggi dapat menandakan wanita memasuki masa menopause, adanya tumor di kelenjar hipofisis, atau gejala dari sindrom Turner. Yang kelima, oksitosin. Hormon oksitosin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak ini umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Fungsi umum dan khusus hormon estrogen dan progesteron. Fungsi hormon estrogen yang paling umum yaitu berperan dalam sistem reproduksi wanita. Pada saat wanita memasuki masa pubertas, hormon estrogen berperan terhadap perubahan fisik seperti tumbuhnya payudara, tumbuhnya rambut kemaluan, dan tumbuhnya bulu ketiak. Dan juga berperan dalam terjadinya menstruasi pertama pada wanita serta mengatur siklus menstruasi selanjutnya. Sedangkan hormon estrogen berperan khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan organ seksual wanita. Hormon ini diproduksi oleh indung telur, jaringan lemak, dan jaringan adrenal. Berikut ini merupakan fungsi hormon estrogen pada berbagai organ tubuh. Yang pertama pada otak, yaitu untuk membantu menjaga suhu tubuh, untuk membantu menunda hilangnya daya ingat, serta membantu mengelola bagian otak yang mempersiapkan tubuh untuk perkembangan seksual dan reproduksi. Yang kedua, fungsi hormon estrogen pada jantung dan hati, yaitu untuk membantu menjaga produksi kolesterol oleh hati sehingga mengurangi resiko penumpukan plak dalam arteri koroner. Serta yang ketiga, fungsi hormon estrogen pada indung telur dan rahim, yaitu untuk merangsang matangnya indung telur serta merangsang permulaan siklus menstruasi.
Yang kedua, merangsang kematangan rahim serta membantu mempersiapkan rahim sebagai tempat berkembangnya janin. Keempat, fungsi hormon estrogen pada payudara yaitu untuk merangsang perkembangannya payudara di masa pubertas serta mempersiapkan kelenjar payudara untuk memproduksi ASI. Serta yang kelima itu fungsi hormon estrogen pada tulang, yaitu membantu mempertahankan kepadatan tulang. Kemudian bersama vitamin D, kalsium, dan mineral, hormon estrogen membantu mencegah pengeroposan tulang. Fungsi hormon progesteron yaitu untuk mempersiapkan tubuh melalui masa kehamilan. Dan juga hormon progesteron bekerja sama dengan hormon estrogen dalam menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Hormon progesteron juga diproduksi di ovarium dan berperan penting dalam proses penebalan dinding rahim. Jelaskan tahapan-tahapan fase menstruasi. Fase menstruasi pada wanita mengalami 4 tahapan. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase luteal. Fase menstruasi ini terjadi kurang lebih selama 7 hari, di mana hormon estrogen dan progesteron ini menurun, sehingga mengakibatkan dinding endometrium itu meluruh, sehingga terjadinya pendarahan. Fase praovulasi. Pada fase ini terjadi kurang lebih selama 7 hari setelah fase menstruasi. Peningkatan hormon FSH menyebabkan folikel berkembang menjadi dewasa atau matang yang disebut follicle the growth. Fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi kurang lebih selama 14 hari dihitung awal mulai menstruasi atau kurang lebih 7 hari setelah menstruasi. Adanya peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan hormon FSH menjadi menurun sehingga ovulasi dipengaruhi oleh hormon LH atau luteinizing hormone. Dan yang terakhir fase luteal atau fase pasca ovulasi. Pada fase ini berlangsung kurang lebih selama 14 hari dimulai setelah masa subur. Nah, fase ini terjadi peningkatan progesteron yang menyebabkan dinding endometrium itu menjadi tebal. Penebalan endometrium ini berfungsi untuk tempat penempelan atau berkembangnya dari zigot, ya. Jika ovum dibuahi oleh sperma, maka hormon estrogen dan progesteron ini terus meningkat untuk mempertahankan proses kehamilan.